tanya itu. Nggak mau ke sana. Nabi itu loh. Jadi lu kalau yang Abdullah di Islam itu dewa bulan, kalau Abdullah yang di Kristen itu bukan dewa bulan gitu maksudnya? Saya cuma tanya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu aja kok. Lu nggak mau lihat batu? Nggak mau lihat batu lagi. Nggak mau lihat inskripsinya ini. Saya cuma tanya Abdullah itu siapa gitu loh. Artinya apa gitu loh. Abdullah hamba Allah. Abdullah hamba Allah artinya. Hamba Allah. Allahnya mana waktu itu? Kok jadi batu? Enggak dong. Loh, kalau misalnya Yahweh lu ditulis di kertas, Yahweh lu jadi kertas gitu maksudnya. Mana? Sesembahnya mana yang disembah oleh Abdullah itu? Ya ada lah, pemilik langit dan bumi, tidak terangkap di dalam ruang dimensi dan waktu, di luar itu semua. Tapi bapaknya di Sirah Nabawiyah itu kan jelas ya, bahwa Abdul Muthalib itu seorang penjaga Ka'bah, yaitu Allahnya. Maka ketika Abdullah mau dipersembahkan itu kan dipersembahkan pada Allah kan? Hah, betul gak itu? Gimana tuh? Itu? Kecil banget suara lu. Hah? Kecil banget. Kayak udah ketakutan banget. Jangan takut dong, biasa aja. Takut bicara. Abdullah itu Abdullah Allah. Betul ya? Iya. Terus? Sekarang Allah yang disembah oleh Abdullah itu Allah yang mana? Allah pemilik alam semesta. Penguasa langit dan Abdullah bumi. Itu Abdullah Allah ya. Dan segala sesuatu di antaranya. Kan gitu. Tapi saya pernah ya baca itu ketika Nabi ditanya, "Kemana bapakmu?" "Bapakku di neraka." Kalau abdinya Allah kenapa harus di neraka? Hah? Gimana sih? Bukan gini. Ab dalam Arabik itu nggak cuma Allah aja, itu juga bisa kepada paman. Posisinya gitu. Ke paman dah sekarang. Iya, kan pamannya memang di neraka. Abu siapa itu ya? Iya, Abu siapa? Abu Gosok. Bukan, Abu siapa namanya? Abu Jahal, ya. Oh, Abu Jahal. Ke situ. Udah bre, jangan main jangan main tak berdata gitu. Nanti gua tembak balik lu sakit hati lagi. Biasa aja main data, ini juga main data, makanya saya tanya. Abdullah itu apa? Tadi gua dibilang hamba Allah, lu nggak mau nerima. Padahal jelas-jelas ya. Kalau misalnya lu pengen Tuhan yang berbentuk ya, lu salah nanya. Tanya ke yang pagan-pagan yang lain, jangan ke gua. Padahal jelas-jelas ya. Gitu loh. Padahal jelas-jelas. Bentar. Padahal jelas-jelas ya. Pada zaman sebelum Muhammad merekomendasikan diri sebagai ini Ka'bah itu masih dijadikan tempat untuk penyimpanan 360 berhala ya, yang diputari ya. Memang nggak ada masalah di sana. Makanya Abdullah itu ya itu sebenarnya. Maka dalam suatu kisah, Abdul Muthalib sang kakek itu ingin mempersembahkan anaknya untuk Allah itu mau Abdul Muthalib kakeknya. Iya, Abdullah itu anaknya. Abdullah itu baru anaknya Abdul Muthalib gitu loh. Gimana caranya mau menyalahkan Nabi Muhammad kalau sudah meninggal duluan Abdullahnya? Gimana caranya itu? Iya. Nah, lu kalau mau menghujat belajar dulu, bre. Dipelajari dulu sirohnya gimana urutannya gitu. Kalau seandainya Allah itu adalah sesembahan bagi bangsa Bani Makkah, Bani Quraisy, otomatis dia itu tidak akan masuk neraka. Nah, sekarang kalau misalnya Abi itu bisa ke paman, kenapa lu maksain itu ke bapak? Gitu. Kenapa lu maksain ke sana? Itu pamannya. Kang Nabal, logikanya gini yang saya tahu itu. Sekarang Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad. Ngapain itu Ka'bah itu kok dirubah, dibuang-buang semuanya gitu loh. Artinya apa coba? Belajar melihat realitas. Nah, ini my God remember, ini tulisan pertama Allah nih keluar Nabateo Arabic script. Nah, nih Allah nih. Padahal jelas ya. Nah, nih Allah nih. Ini Allah ini. Ini nih sini lo. Ini Allah nih. Padahal ini di tahun 548 dan 549 Centauri, berarti abad ke-6 sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir. Jelas. Cakep ya? Jelas ya. Tritung ini yang punya. Ka'bah itu walaupun dijadikan mau apa lagi lo? Hayo. Tetap dijaga dan dilindungi oleh Selamat Allah. datang di kebenaran, Mebre. Sekarang mari kita bahas Ka'bah. Mari kita bahas Ka'bah. Ketika terjadi
keinginan Abraha menghancurkan Ka'bah, itu masih digunakan tempat penyimpanan berhala, tapi tidak diperbolehkan oleh Allah, dilindungi. Itu bukti. Iya, terus kenapa memang kalau misalnya Ka'bah dulunya sempat dipakai dan dikuasai oleh pagan-pagan, dulunya kenapa memang? Toh dalam Al-Quran sudah disebutkan, sejarah-sejarah juga sudah menyebutkan, orang-orang Yahudi juga sudah mengakui bahwa air Zam-Zam dan juga Ka'bah ini dulunya digunakan oleh bangsa Ismailit untuk peribadatan. Nah, terus gimana coba? Mau kayak gitu, terus lu mau lari kemana coba? Ketika Yahudi pun mengakui bangsa Ismailit melakukan peribadatan di sana. Air Zam-Zam pun diakui oleh Yahudi. Kok ini kekristenan tahun 2022 sok-sok sotoy tanpa data menyatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya dan mudah untuk dibantah. Iya, mending lu gini aja. Lu mesti gini dong. Lu mending berpikir begini. Ini sama tadi seperti gua motek-motek si Amhadeus. Lu bayangin, memang di kekristenan ada yang eksklusif datang dari kekristenan. Gua tanya, ada nggak yang eksklusif datang dari kekristenan? Contoh, keimanan, konsep keimanan lu ada nggak yang datang langsung dari kekristenan? Mengakui. Coba ditanya. Ya mengakui, Yahudi itu mengakui, ya mengakui kalau Ka'bah itu untuk kalian, jam-jam itu. Enggak, gue pengen tahu dari kekristenan. Coba contoh, lambang salib nih. Lambang salib datang pertama dari mana? Dari pagan Mesir punya. Yang ada di Yunani, lalu diambil ini lambang salib. Itu pertama. Lalu kemudian Trinitas, Tritunggal datang dari mana? Ini kan rumus Pitagoras asalnya, bahwa segala sesuatu itu jika harmonis haruslah tiga. Pitagoras kapan adanya? 500 tahun sebelum Yesus. Apalagi sekarang. Logos, menuhankan firman datang dari mana? Heraklitus. 500 tahun sebelum Yesus turun. Apalagi sekarang. Baptis datang dari mana? Pagan Mesir, pagan Yunani, pagan Romawi menggunakan baptis kepada berhala-berhala mereka. Apalagi yang baru? Apalagi? Tuhan menjadi manusia, pagan Yunani udah jelas. Zeus, Hades, Dionysus turun semua ke bumi menjadi manusia. Coba. Jadi kalau misalnya soal kepagan-paganan, mana yang lebih dulu antara kekristenan dan pagan, malah pure kekristenan itu ngambil dari yang pagan punya gitu. Jadi lu berkaca dulu kepada keiman lu, baru lu ngobrol sama Islam. Islam pagan ya? Serius. Pagan semua isinya kalau kekristenan. Islam nggak pagan. Islam nggak ada sama sekali pagan. Orang Tuhannya nggak ada bentuknya, tidak ada bentuk yang menyerupai. Enggak ya. Nggak ada. Pagan itu apa sih? Pagan itu apa sih? Pagan itu Tuhannya banyak. Lalu konsepnya itu ada penebusan dosa dengan cara menumbalkan manusia. Pagan itu. Jadi kalau misalnya memang senang dengan yang pagan-pagan, jangan iri sama yang tidak pagan, my bre. Berkumpullah dengan agama-agama yang pagan yang lainnya. Cari ke orang-orang Romawi, kan pagan Romawi sekarang udah muncul lagi tuh di Itali. Ada nggak punya kesempatan ngomong. Ini coba dibantah aja. Iya. Coba gimana coba? Coba lu mau bantah apa coba? Lu mau bantah apa? Abdullah penyembah Allah. Iya. Allahnya mana? Allahnya mana? Ya Allahnya kan nggak kelihatan, nggak seperti pagan. Itu perbedaan Islam dan pagan. Kalau pagan Tuhannya kelihatan semua. Abdul Muthalib penyembah Allah bukan? Abdul Muthalib penyembah Allah dong. Penyembah Allah. Allahnya mana? Ya Allahnya nggak kelihatan dong. Laisa kamislihin syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Kalian harus belajar, harus punya buku-buku Islam ya. Ya udah, sekarang soal Al-Quran. Sekarang kalau misalnya gua bawa soal Injil apokrifa, lu mau nerima nggak? Ya. Mau nerima nggak? Di sana ada tuh di Injil Filipi tuh di page nomor 5, Yesus mencium istrinya, yaitu muridnya yang dikasih. Lu percaya nggak itu? Ada. Percaya nggak lu itu? Nggak mau diambil juga? Aduh, kasihan banget. Ya udah, kita nggak perlu lah ke apokrifa. Kita langsung aja ke biblosnya sendiri deh. Kita lihat ke biblosnya sendiri deh. Dalam biblos lu ada namanya neraka itu Hades. Hades ini kan punya Yunani. Ada Tartarus. Tartarus ini kan dewa-dewa Yunani juga. Gimana coba? Ya masa lu katanya apa namanya juru selamat kok nerakanya pinjam punya Yunani. Dunia kematiannya pinjam punya Yunani. Roh Kudus menjadi Peristera. Lu tahu Peristera apa itu dalam bahasa Mesir? Burungnya Dewi Ishtar. Ada tanya Abu Muthalib katanya penyembah Allah. Iya, sekarang seenggaknya tidak menyembah Dewi Ishtar atau yang Peristera. Tidak menuju ke Hades yang punyanya
dewa-dewa Yunani. Nggak punya, Bre, Nabal, gitu loh. Udah lah, lu kalah kalau misalnya soal pagan-paganan pure, kalah keras. Tadi kan sudah dijelasin juga sekarang. Soalnya contoh gini juga, coba. Sekarang bapaknya Yesus di mana bapaknya Yesus diceritain? Yusuf ini bapaknya Yesus katanya. Kemana dia sekarang? Ada kemana dia? Nggak tahu. Nggak selamat bapaknya Yesus. Ya udah nggak usah ngobrolin bapaknya Nabi Muhammad karena sudah dijelaskan bahwa bapak Nabi Muhammad ini adalah orang yang hanif. Ketika disebut bapak di neraka itu bapaknya menuju ke paman. Api itu bisa ke paman. Makanya kalau misalnya ke Kristenan jangan sok-sok ngarap, nggak tahu budaya Semitik, nggak usah sok-sok ngarap. Lu mending pelajarin bahasa Yunani gitu supaya lu paham bagaimana lu beriman karena Yesus lu berbahasa Yunani gitu, my bre. Ketahuan pembodohanmu. Pembodohan di mana? Orang gua mempelajari apa yang lu punya. Teman-teman Muslim untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah ya baca aja. Ya udah gua udah baca, coba. Nabi Muhammad ketika lahir hatinya dicuci, bersih banget. Yesus ada dicuci ketika lahir? Nggak ada sama sekali Yesus dicuci. Ada Yesus dibersihkan ketika dia dibopong oleh iblis? Ada nggak dia ada nggak dia disucikan ketika dia dibopong oleh iblis? Kan nggak ada juga gitu. Pelajari mitos lu dulu, pelajari sejarah-sejarahnya, baru lu paham, baru lu ketemu lagi sama gua. Kita bahas soal Islam. Saya cuma tanya kok, bro. Jawabannya gitu saya terima kok. Iya enggak? Coba dipahami masa murid-murid Yesus kalau menyembah Tuhan yang benar dia mengimani ada yang kesurupan roh tenung. Lu tahu roh tenung apa dalam bahasa Yunani? Nema pitona. Nema pitona ini kan mitos-mitosnya Yunani kok dibawa sama orang-orang yang menyembah yang menyembah Tuhan yang benar. Ini pagan banget ini. Hades Tartarus dan juga ruah pitona. Aduh. Sedih. Coba mau gimana coba? Sakit ini keadaan yang ada. Kalau misalnya kita adu soal kepaganan gitu, mending beresin dulu. Soal apa? Soal baptis lu tuh, lu beresin dulu. Soal Tuhan 3 lu beresin dulu gitu. 3 itu bukan baptis ya? Karena semua yang ada di sana jatuhnya kepaganan. Coba berdoa, ngadep proyektor. Berdoa, bayangin Yesus. Aduh, apa ini? Ini agama apa ini? Ada nabi-nabi ngajarin kayak begitu? Ada nabi-nabi ngajarin berdoa bisa menghadap kemana saja? Ada nabi-nabi ngajarin begitu? Gak ada. Datang dari Yunani punya lu itu. Gedebus ya. Udahlah, jadi kalau misalnya bangga dengan Yunani, berbanggalah dengan Yunani gitu. Gak usah lu ke Islam tuh, gak usah. Nanti ada. Nggak usah ke Islam. Karena contohnya ya, produk-produk agama yang dari pagan Yunani seperti biasa, ujungnya cuma 2 gitu. Kalau nggak homo miskin, cuma 2 itu. Ketemu, ya. Cuma 2 itu isinya. Muslim buka saja. Iya serius. Coba lu lihat Venezuela, Zimbabwe, Afrika Tengah, Republik Afrika Tengah, itu jelas. Lesotho. Si Kores ini pembodohan ya. Itu nggak ada yang kaya itu. Padahal dia menyembah Yesus. Nggak ada juru selamat Yesus ini untuk membantu kehidupannya. Sama kayak orang-orang pagan Yunani dulu. Mereka cuma dikeruk uangnya untuk menyembahkan persembahan, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu pertama. Nah sekarang yang kedua, kalau misalnya nggak miskin apa? Homok isinya Eropa dan Amerika. Sama seperti pagan-pagan Romawi yang menyukai bocah-bocah pria kecil. Oh, sama-sama. Serius. Filsuf Yunani ketika dia punya murid-murid yang cowok itu dipakai sama mereka. Dan ini diterapkan oleh siapa? Oleh kekristenan cabang Eropa. Itulah kalau mereka berkuasa moralnya nggak ada, my bre. Jadi jangan dibandingin sama Islam. Gitu loh. Jadi lu udahlah. Habis lu sama gua. Nggak bisa, lu akan apa ininya namanya akan ngelawan gua tuh nggak bisa. Karena gua mempelajari, gua sebagai penatua Triun Slayer mempelajari datang dari mana ini kekristenan. Coba datang dari mana ini kekristenan dan apa saja yang diterapkan dalam kekristenan dari ilmu-ilmu pagan yang didapat oleh orang-orang terdahulu di kekristenan. Gitu loh. Ya kan? Yesus menyelamatkan siapa? Yesus menyelamatkan. Apa yang diselamatkan dari Yesus kalau misalnya orang-orang moralnya biadab semua tadi diteruskan di mana, Skores? Coba. Gimana ayo? Mau kemana lu? Yang suka anak kecil tadi diteruskan di mana? Nabal tinggal 5 menit lagi. Katanya diterusin di mana tadi, di Arab ya? Yang suka anak kecil itu. Ini nanya apa lagi sekarang dia? Ya.
Apa? Nah, tadi kamu bilang kata sejarah tentang menyukai anak-anak kecil. Yunani punya filsuf Yunani ketika mereka punya murid itu bocil-bocilnya dipakai semua. Itu yang terjadi gitu. Coba bayangin, bocil-bocilnya cowok lagi, astagfirullah, bisa begitu di Islam gak ada itu. Orang-orang memakai bocil-bocil cowok, kecuali dari pagan-pagan Yunani ini loh. Makanya kerjaannya kan ketika itu Katolik kan dia tuntut ganti rugi karena banyak apa pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pedih itu, sedih itu serius. Kenapa coba? Karena Yesus tidak melarang hal-hal seperti itu. Yang benar. Yesus tidak melarang hal-hal seperti itu. Yesus apa coba? Kasihilah musuhmu. Jadi mau pedofil, mau begal, mau pemerkosa itu nggak boleh disakiti, tapi dikasihi. Ini yang membuat kekristenan tidak bisa digunakan untuk hukum negara. Nggak ada, gitu loh. Nggak ada kekristenan dipakai jadi hukum negara. Syariat Islam baru tumpah-tumpah dipakai. Kenapa? Untuk melindungi orang-orang dari perbuatan pagan-pagan Yunani dan Romawi. Itu my brethren, gitu ya. Jadi jangan dibandingin akhlak Nabi kami Muhammad SAW yang melindungi orang-orang dari perbuatan zalim orang lainnya dengan Yesus yang mengasihi semua orang-orang yang berbuat kriminal. Ya. Mantap ya. Mantap soul gitu loh. Lu nggak suka dengan mayoritas Islam yang berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, pindah Zimbabwe. Di sono lu makan kayu bareng penyembah Yesus di sana. Mending gitu lu pindah gitu daripada jadi parasit di sini kan? Iya nggak? Pindah ke sana, bre. Kalau nggak pindah ke Yunani, ke Romawi sana. Supaya lu seneng-seneng di sana dengan orang-orang yang doyan bokep pedofil. Nah, itu. Supaya lu pindah ke sana, Nabal. Enak di sana itu daripada di sini. Coba lu mengeluh dan mengeluh agama komental victim. Enggak pernah ngeluh. Ya lu mengeluh mulu kerjaannya coba ya, Islam begini, Islam begitu gitu. Tidak ada penghiburan dan kebesaran nama Kristus tanpa penghujatan terhadap Islam kan gitu ya. Nah, kalau misalnya mau menghujat Islam, contoh Sizang, lu jadi gembel di negara orang yang mayoritasnya Kristen. Nah, pindah di sana gitu. Supaya orang-orang menyuplai lu dengan keuntungan dari penghujatan gitu, my brother. Dikasih lu persembahan kasih yang berlimpah-limpah. Karena terhitung penghujat itu memang keimanannya datang dari menghujat agama yang lain. Gitu loh. Ya enggak? Sakit kenyataan yang ada ya. Jadi pindah aja mending. Lu pindah aja mending. Pindah negara aja gitu. Daripada di sini jadi beban, jadi benalu. Ya, pertanyaannya baik, terima kasih Nabal. Waktu yang dikasih sama Anda 45 menit dan Anda menyanyiakan untuk melakukan diskusi dengan baik. Silakan Bang Kores dilanjut dengan yang lain. Iya, jadi Ikhwani Filah inilah ya kenyataannya gitu. Kekristenan itu mereka nggak peduli dengan bagaimana kenyataan dari agamanya sendiri gitu. Yang penting mereka berkata-kata tanpa data. Untuk apa? Untuk menyakiti kaum muslimin. Karena Roh Kudus dalam diri mereka itu akan tumpah ruah sukacita jika ada penghujatan terhadap Islam. Tapi sayangnya di sini Kores yang ketemu gitu loh. Jadi Roh Kudusnya bukannya senang malah menderita, sakit. Wah, kebakar, tumpah ruah, kepedihan gitu. Karena yang terjadi apa? Yang terjadi yang dibongkar adalah semua hujatan mereka berbalik lagi kepada iman mereka. Gitu loh. Jadi jangan jualan omong doang di sini seperti semua Tuhan-Tuhan lu menjanjikan keselamatan yang nggak ada selamat-selamatnya sama sekali. Kalau keselamatannya nanti entar sok, apa bedanya dengan orang yang punya utang? Apa bedanya sama orang yang punya utang? Entar sok. Sekarang buktiin. Kalau memang ada kebenaran di dalam keimanan lu, buktiin kasih lu. Gitu, brethren. Ya. Sakit nggak tuh? Nih, sekarang gua buktiin kenapa bisa pedofilia terjadi di dalam keimanannya Yesus. Nah, kita lihat di sini. Kita akan lari ke kini close dulu yang Allah adalah Tuhan. Kita lari ke Yevamot. Nah, Yevamot 57b nomor 3. Kita cari ke sini. Nah, ini. Ini keimanan Yahudi ya, perhatikan di sini. Nih Ifah perhatikan di sini. Nah,
Perhatikan di sini. Nih, kenapa bisa banyak pedofil merajalela di Eropa? Karena keimanan dari Yesus nih ini. Yesus 57b nomor 3. A girl 3 years old and one day can be betrothed via sexual intercourse. Bayangin. Seorang gadis berumur 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan dengan cara prot-prot. Dar, selamat datang di kebenaran lu bangke. Hah? Coba. Ayo lo. Ngotak ya Korintus lagi lu depan kami, ha? Ini kenapa banyak pedofil keluar tuh di Eropa dan Amerika sono? Karena ini keimanannya yang dibawakan oleh Yesus itu. Cewek 3 tahun lebih sehari udah bisa ditunangkan dengan cara seksual intercourse. Innalillahi. Jangan terguncang Nababan. Jangan terguncang lu. Disahkan bukan di situ? Disahkan ya? Iya, ini lihat ini siapa yang ngomong? Rafa. Coba ini banyak lagi nanti ada di Berahot nanti tuh. Berahot 24 nomor 12 kalau nggak salah ya. Sampai sekarang masih dalam disahkan Islam itu kita mesti balik dulu. Balik itu apa? Balik itu dewasa secara biologis gitu. Kalau misalnya cowok apa? Cowok mimpi basah, cewek apa? Cewek sudah bisa menstruasi. Kalau ini enggak. Dilihat dari umur. 3 tahun lebih sehari Nabal. Gimana nih my bae? Kenapa my bro bisa begini? Tidak, Roh Kudusku makin panas. Tidak, Roh Kudusku meleleh. Roh kemana engkau? Rohku, jangan tinggalkan aku. Tidak, aku dendam. Lu mau menyembunyikan sesuatu yang seperti ini dari hadapan Kores? Gak bisa, kebongkar semua gak bisa. Ini lihat nih. Anjir. A girl 3 years and one day old can be betrothed via sexual intercourse gitu. Sekarang mereka untuk menyembunyikan ini menhujat-hujat Islam. Wah, Aisyah 6 tahun. Ngaca dulu keimanan lu. 3 tahun lebih sehari udah bisa dinikahin. Gitu. Dan akhirnya apa? Lu meninggalkan yang seperti ini dan lu mengimani moralitas tahun 2022. Cewek umur 19 sampai 20 tahun boleh nikah baru karena di situ moralitas tahun 2022. Ntar tahun 2400 beda lagi. Cewek 50 tahun baru bisa nikah. Lu nanti ngikutin lagi di situ. Makin terinjak-injak Yesus lu oleh zaman. Makin diinjak-injak Yesus lu oleh zaman. Jadi lu nuhanin zaman Kristus atau Yesus Kristus sebenarnya. Kan gitu ya Nabal ya. Itu saja yang bisa aku sampaikan kali ini. Jangan terguncang. Selamat datang di kebenaran my brethren. Aduh batuk kudus. Oke deh kalau begitu aku gantian saja karena sudah terlalu lama. Tafadol asatid filah, semoga manfaat data-data yang aku berikan. Udah hilang dia. Tewas dia udah. Mengerikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lapar aku. Kuat banget ngadepin si Angga sama Nabal dari tadi siang. Oh, aku kelapis 3 lawan Tritunggal aku nih malam, buset dah. Jazakallah khairan jaza, Ivan Villa. Ayo naik, ayo naik lagi nih. Oh, Rahang capek gantian Rahang capek aku serius. Capek Rahang. Timeline hari ini full Kores. Dari tadi sore. Enak itu telur. Mana sih Nabal? Hilang dia langsung dikasih dalil 3 tahun langsung ini. Mampus lu. Hebat lu. Ngomong-ngomongin Islam. Makanya semua syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam itu topik yang jadi amunisi aku gitu. Batu, pedofil, apalagi poligami, nyam-nyam. Enak itu telurnya. Iya, wah itu aja yang bisa aku sampaikan. Lah, si Kristo kok jadi proud of you? Semoga manfaat apa yang aku berikan ya saat ini. 1500, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga ikhwani filah yang ada dan menonton channel Trio Israel Comment Center yang 1500 ini mendapatkan manfaat dari konten-konten aku. Dan semoga datanya disimpan dan tembak balik ke kekristenan semua itu. Ya, Famot 57b nomor 3 itu datang dari keimanan Yahudi ikhwah.
itu datang dari keimanan Yahudi gitu. Untuk Edis TV aku capek bener serius. Rahang aku sakit, pegel. Nanti Edis lah kita kasih selamat terus. Kita kasih selamat terus. Semoga kita kasih tenang dulu malam ini. Silakan pindah ke konten-konten yang lain, Ikhwah, ke channel-channel muslim yang lain, support terus dan semoga manfaat apa yang aku berikan di sini. Jika bermanfaat, tafadol silakan sociable stripe-nya atau ke rekening BCA yang tertera di deskripsi atau super chat, super sticker begitu. Dan stay tune terus di Kores Kris karena kalau nggak besok lusa, Ikhwah, ini ada pendeta yang menantang Akuk, Ustadz Wafi dan Kandayonat. Masya Allah, ini seru ini. Nangis semua itu, terhitung-hitung nangis semua itu. Oke deh, Ivan Villa ya, aku pamit dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.